Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur berterima kasih hari ini. Kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam pujian penyembahan. Kami percaya bahwa hari ini hati Tuhan disenangkan dengan setiap pujian kami. Saat ini kerinduan kami untuk kami menerima firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam acara live streaming. Sekalipun kami ketemu lewat online, tapi kami percaya Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tetap ada di mana-mana, Tuhan tetap akan memberkati setiap hidup kami. Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, tetapi Tuhan ada di setiap kehidupan kami. Sebabnya Tuhan, hati pikiran kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau hari ini dan kami siap untuk menerima firman-Mu hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan, firman memulihkan kami, firman memberikan jawaban bagi kami hari ini. Dan kami siap memberi hati yang terbaik untuk taburan benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bekerja lewat firman-Mu, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan acara ini, sekalipun lewat streaming. Tapi saya percaya bahwa ketika kita buka hati untuk kita ditaburi dengan benih firman Tuhan yang adalah kebenaran Tuhan itu sendiri, itu firman Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kalau kita boleh mendengar firman Tuhan. Tadi sudah memuji menyembah Tuhan, sekarang siapkan hati kita. Kita buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam kitab Ulangan ini bercerita tentang bagaimana firman Tuhan kepada bangsa Israel, di mana mereka akan melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, padang gurun ini berbicara tentang proses kehidupan. Bagaimana bangsa Israel ditulis dalam kitab Ulangan ini bahwa mereka melewati masa-masa yang sukar di padang gurun. Selama 40 tahun itu waktu yang tidak singkat, 40 tahun. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa mereka harus melewati proses itu? Sebab mereka adalah bangsa yang sangat keras kepala. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka melewati proses itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita pasti mengalami proses dari Tuhan. Dan Tuhan memproses hidup kita sesuai dengan waktunya. Kita menghadapi masa-masa di mana hari-hari ini juga kita menghadapi masa-masa pandemi. Ya, kita tahu ini proses bagi kita. Ya, mungkin ada yang sampai di PHK, ada yang susah cari kerjaan. Ya, kita tahu bertambahnya pengeluaran kita dengan masa-masa pandemi ini. Ya, ini proses yang harus kita hadapi. Saya percaya bahwa ada maksud dan rencana Allah yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, saya katakan tadi bahwa setiap kita mengalami proses. Semakin banyak usia kita, semakin bertambah usia kita, semakin banyak proses yang kita alami, semakin banyak proses yang kita hadapi. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, padang gurun yang saya katakan tantangan ini atau saya katakan ujian iman ini sebenarnya membuat kita untuk bisa naik level, membuat kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita, Tuhan mau lihat bagaimana hati kita. Tuhan mau lihat bagaimana iman kita. Apakah kita tetap berpegang teguh pada Tuhan atau tidak. Nah, tinggal respon kita bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi, saya percaya proses hidup kita ada di gelanggang pertandingan dan kita harus siap untuk menang. Jadi sekali lagi, ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, ketika kita menghadapi tantangan yang saya katakan tadi padang gurun ini, saya percaya ini juga merupakan proses kita untuk kita mau keluar sebagai seorang pemenang. Dan tentunya seorang pemenang dia memperoleh hadiah. Nah, hari ini saya akan berikan
tips ya bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengatasi padang gurun, masalah yang saya katakan tadi, masalah yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi tantangan yang jadi dalam hidup kita. Setiap orang mengalami proses ini, baik tua, muda, ya semakin banyak umurnya, semakin banyak proses kehidupan yang dia hadapi. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Yang pertama adalah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita menghadapi proses padang gurun, kenapa kita harus menghadapi proses masalah, tantangan itu? Sebab maksudnya Tuhan supaya kita tetap merendahkan hati kita. Coba saya baca kembali ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud yang pertama adalah merendahkan hatimu. Nah ini Tuhan ingatkan bahwa justru ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan, kita harus jaga hati kita untuk kita tetap kembali, oh ya ini, saya ini ciptaan Tuhan, saya ini orang-orang pilihan Tuhan. Supaya kita tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maksud padang gurun yang kita hadapi, maksud persoalan yang kita hadapi adalah supaya kita tetap jaga hati kita, kita tetap merendahkan diri. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya kan, tak ada yang kubanggakan di dunia ini. Sebab toh kita akan menghadapi juga istilahnya kematian. Kemarin kami besuk ada seorang anak Tuhan yang belum lama ibadah, ya karena kakinya bengkak. Kemudian saya dengan istri menjenguk. Kita ngobrol-ngobrol, dia sangat senang sekali. Dia berkata bahwa dia ada persoalan, dia menyampaikan persoalannya. Dia bilang, Om, saya sekarang menghadapi proses hidup, ya masalah harta warisan. Ya istilahnya patoknya digeser setengah meter. Tapi dia bilang, biar aja lah, yang saya bangga dari dia bilang, biar aja lah, toh setengah meter ini gak jadi apa-apa. Nah jadi dia ikhlas. Dia merelakan itu, proses hidupnya, sudahlah, tidak jadi apa-apa. Toh manusia mati, saya kaget dia bilang begitu, toh manusia mati hanya satu, sama mungkin 1 kali 2 meter ya Om, dia bilang begitu. Oh ya betul, kita hanya dapat warisan itu di dunia. Tetapi sesungguhnya warisan kita adalah kerajaan sorga yang Tuhan sudah siapkan. Nah artinya proses yang terjadi dalam hidup kita membuat kita tidak sombong, tetapi justru merendahkan hati kita. Saya baca ayat yang ketiga, firman Tuhan begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah rupanya maksud Tuhan merendahkan hati kita supaya kita mengerti bahwa manusia hidup itu semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Percobaan padang gurun ini terjadi dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa supaya kita tahu sadar siapa kita. Adakan lagu, siapakah aku ini Tuhan, sadar diri siapa kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan, apa yang patut kita sombongkan. Toh Alkitab berkata, apa guna kau memiliki seentero dunia kalau jiwa binasa. Itu sebabnya mari kalau kita menghadapi percobaan, menghadapi padang gurun, kita tetap merendah hati, datang kepada Tuhan. Supaya kita mengerti, ya masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya tidak ada yang kita banggakan di dunia ini, yang kita banggakan hanyalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, menyikapi padang gurun yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah supaya kita naik level. Jadi ujian yang terjadi dalam hidup kita supaya kita naik level, ya. Coba saya baca kembali ayat yang kedua, begini firman Tuhan. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ya ayat yang kelima, saya loncat ayat yang kelima. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi ujian yang kita hadapi saat ini supaya kita naik level. Bagaimana saya sebelum saya kesini aja tadi saya sempat ngasih ulangan harian online anak-anak ya supaya mereka naik level. Istilahnya kalau mau ujian kalau di sekolah kan ujian
berarti dia bisa naik kelas. Ya, ada ujian, dia bertambah dalam ilmu kalau anak-anak. Nah, kita sama, ketika kita menghadapi ujian demi ujian, membuat kita naik kelas. Jadi Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Supaya ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar itu, dan saya percaya bahwa Tuhan memampukan kita ketika kita menghadapi persoalan, supaya iman kita ini lebih naik, dan lebih naik lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ujian yang kita hadapi padang gurun itu sebagai ujian untuk membuat kita the next level. Naik kelas. Jadi jangan khawatir, saudara-saudara, memang berat. Saya katakan berat ketika kita menghadapi masa-masa ini. Tetapi ingatlah, ketika ujian itu terjadi, ayat 5 tadi katakan, sebagaimana kita sedang diajari oleh Tuhan. Ya, sedang diajari oleh Tuhan. Jadi tantangan itu mengajarkan kita untuk kita semakin dewasa. Tantangan itu mengajarkan kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Tantangan itu mengajarkan kita sebagai proses pertumbuhan rohani kita. Untuk kita mencapai suatu titik di mana level kita ini level yang luar biasa. Paling atas, level up, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saya percaya ujian yang kita hadapi itu biasa, kata Tuhan. Ya, percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Kita mampu mengatasi semuanya asal kita mau datang kepada Tuhan. Nah, Kejadian pasal 45 ayat 5, di sana firman Tuhan begini. Saya bacakan Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab memelihara aku kehidupanku, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, ayat ini yang saya baca di kitab Kejadian pasal 45 itu adalah perkataan dari Yusuf, di mana Yusuf menghadapi situasi yang tidak enak. Kejadian pasal 45 ini, ketika saudara-saudaranya bertemu dengan dia, mereka takut. Aduh, ini kan Yusuf yang kita jual. Ya kan, Yusuf menghadapi masa-masa yang sukar. Kita tahu dia dibenci saudara-saudaranya, dia dijual, kemudian ada suatu proses dalam hidupnya dia harus masuk penjara. Melalui proses penjara inilah Tuhan mulai ngangkat dia. Nah, ketika juga dia menghadapi masa-masa yang sukar di rumah Potifar, ya dia digoda oleh istri Potifar. Dia tidak lakukan, dia dituduh, akhirnya dia masuk penjara. Justru di penjara inilah Tuhan mulai mengangkat dia. Nah, ini kan padang gurun bagi Yusuf. Sehingga Yusuf bilang enggak usah khawatir. Yusuf ini hatinya baik. Ya. Yusuf mengalami proses dalam hidupnya membuat dia naik level. Sehingga dia menjadi penguasa, orang nomor 2 di Mesir waktu itu. Sehingga ketika terjadi kelaparan di Israel, ya, papanya menyuruh saudara-saudara Yusuf ini, kamu beli makanan di Mesir. Yusuf sebagai penguasa di sana. Dan kita lihat rencana Tuhan bagi Yusuf luar biasa. Ternyata menghadapi persoalan padang gurun itu juga termasuk dalam kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita semakin melihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi padang gurun persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah tetap berpegang pada janji Tuhan. Tetap berpegang pada firman-Nya dan tetaplah berdoa. Nah, ini saudara-saudara. Coba saya baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6. Di dalam kitab di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Menghadapi padang gurun, menghadapi persoalan yang terjadi dalam hidup kita, pegang janji Tuhan. Saya ingat Minggu tanggal 23 ada satu lagu yang sangat memberkati saya nyanyi. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Saudara-saudara, percaya janji Tuhan. Pegang terus firman Tuhan. Saya percaya ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi padang gurun yang sangat kadang-kala membuat kita, aduh Tuhan tak sanggup, tak mampu.
pegang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari tetap berpegang teguh pada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 60 ayat 14 firman Tuhan begini bunyinya. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Nah ini janji Tuhan, pegang bahwa bersama Tuhan kita lakukan setiap perkara yang besar. Menghadapi padang gurun, tetap pegang janji Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, ingat kata Immanuel, Allah ada di dalam kita. Dia bergerak dengan kita dan dia akan menyertai hidup kita asalkan kita tetap berpegang teguh pada Tuhan. Jadi ada 3 hal kita menyikapi padang gurun, persoalan dalam hidup kita. Yang pertama adalah mari kita tetap menjaga hati kita dengan rendah hati. Ketika itu terjadi. Yang kedua, kita harus ingat bahwa ujian yang kita hadapi membuat kita naik level, the next level. Ujian membuat kita naik level. Yang ketiga adalah mari tetap pegang teguh janji Tuhan. Tuhan ada beserta kita. Nah ini janji Tuhan, saya tutup dengan ini. Janji Tuhan bagi yang siap diproses. Janji Tuhan bagi yang siap menghadapi padang gurun dalam hidupnya. Saya baca ayat 4 di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 4 begini firman Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Jadi bangsa Israel dijanjikan Tuhan, walaupun mereka menghadapi proses padang gurun selama 40 tahun, mereka tetap dilindungi Tuhan. Bahkan mereka dikasih makan mana, dikasih burung puyuh. Mereka tidak bekerja, hanya menuruti janji Tuhan saja. Kita lihat Tuhan kirim burung puyuh, Tuhan kirim mana yang mereka tidak kenal sebelumnya. Ini kan bentuk pemeliharaan Tuhan. Makanya jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun menghadapi persoalan proses kehidupan dalam hidup kita yang kadangkala berat, tetapi ada janji Tuhan di sana. Tetap Tuhan jaga dan Tuhan tetap memelihara. Asalkan tadi itu hati kita tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita tahu ini membuat kita naik level dan saya percaya tetap pegang janji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat 7 katakan begini. Ini janji Tuhan bagi yang siap diproses menghadapi persoalan. Ayat 7 di dalam kitab Ulangan pasal 8. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Sesuatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung. Ayat 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya yang kau gali tembaga. Ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, di balik persoalan bangsa Israel menghadapi proses 40 tahun di padang gurun, Tuhan janjikan berkat yang luar biasa. Begitu dengan kita, saya percaya ada janji Tuhan. Kita akan raih itu, kita akan jangkau itu. Ada hasil yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Asal kita mau lakukan ketiga hal tadi, kita tetap rendah hati, kita tetap mau datang kepada Tuhan, kita tetap mau berdoa, tetap bersyukur, tetap semangat. Sekalipun kita menghadapi ujian, kita harus berkata, ujian ini membuat saya naik level, ujian ini membuat saya semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saya tetap pegang teguh janji Tuhan. Maka janji-janji Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita ada pemeliharaan dari Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan, mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik. Kami percaya hari ini ketika firman-Mu disampaikan dalam kehidupan kami, membuat kami untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, persoalan padang gurun yang kami hadapi kadangkala berat, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan. Ini mengajarkan kami untuk kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Ujian terhadap iman kami ini menghasilkan ketekunan. Supaya ketika ketekunan itu menghasilkan suatu buah yang matang. Dan kami akan melihat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, kami tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa dengan iman setiap anak-anak yang menghadapi persoalan. Yang sedang menghadapi padang gurun hari-hari ini. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka menyaksikan acara ini. Saya percaya ada berkat Tuhan di sana.
Engkau yang percaya engkau bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan ke layar TV, arahkan ke layar HP. Saya percaya engkau berdoa dengan iman dalam nama Yesus. Proses Tuhan yang kau hadapi akhir-akhir ini, proses Tuhan yang begitu berat, saya percaya ada berkat yang Tuhan siapkan, ada hasil yang Tuhan siapkan dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami taruh firman-Mu di hati kami, bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, memberkati kami. Firman oleh jawaban bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. God bless.